Hujan deras mengguyur terminal kecil di pinggir kota. Seorang ibu muda memeluk anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun. Wajahnya panik, sementara sang ayah berusaha mencari kendaraan untuk membawa mereka pulang setelah berjualan di pasar malam. Suasana terminal sangat ramai, penuh pedagang dan orang-orang yang berdesakan karena hujan. Di tengah keramaian itu, si anak melihat balon warna merah yang tertiup angin ke arah jalan. Dengan polos, ia mengejar balon tersebut tanpa diketahui kedua orang tuanya. Dalam hitungan menit, anak kecil itu tersesat di tengah lautan manusia. Ia menangis sambil memanggil ibunya, namun suara hujan dan kendaraan membuat tangisnya tenggelam. Sang ibu mulai histeris ketika menyadari anaknya hilang. Mereka mencari ke seluruh terminal hingga larut malam. Polisi, pedagang, hingga sopir angkot ikut membantu, tetapi anak itu tidak ditemukan. Malam itu menjadi awal perpisahan panjang sebuah keluarga sederhana. Anak kecil itu akhirnya ditemukan oleh seorang pemilik panti asuhan di kota lain. Karena tidak mengetahui identitas keluarganya, ia dibawa dan dibesarkan di panti sederhana bersama puluhan anak lainnya. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan kecil, antri makan, dan tidur di ruangan sempit. Meski hidup serba kekurangan, anak itu tumbuh menjadi pribadi pendiam dan pekerja keras. Ia sering duduk sendirian sambil menatap foto keluarga samar yang tersisa di sakunya. Foto itu mulai rusak dimakan usia, namun menjadi satu-satunya petunjuk tentang masa lalunya. Di usia belasan tahun, ia mulai bekerja membantu bengkel sepulang sekolah demi membeli buku dan membantu panti. Ia belajar memahami kerasnya hidup sejak kecil. Tidak ada yang tahu bahwa anak sederhana itu suatu hari akan menjadi sosok besar. Sementara itu, kedua orang tuanya hidup dalam penyesalan selama puluhan tahun. Sang ibu sering datang ke terminal tempat anaknya hilang sambil membawa foto kecil yang mulai pudar. Setiap ada anak seusia putranya lewat, matanya selalu berkaca-kaca. Ayahnya bekerja sebagai buruh angkut di pasar demi bertahan hidup. Tubuhnya semakin tua dan lemah, namun ia masih rutin memasang pengumuman kehilangan di beberapa kota. Banyak orang mulai menganggap mereka gila karena terus mencari anak yang hilang selama puluhan tahun. Tetangga sering menghina mereka karena dianggap membuang uang dan harapan untuk sesuatu yang mustahil. Namun bagi pasangan itu, selama mereka masih hidup, mereka percaya anaknya juga masih hidup di suatu tempat. Di usia 20 tahun, anak itu merantau ke Jakarta dengan uang seadanya. Ia bekerja sebagai kurir, penjaga gudang, hingga sopir pengantar barang. Hidupnya sangat berat, namun ia memiliki tekad besar untuk keluar dari kemiskinan. Ia mulai belajar bisnis online dari warnet kecil pada malam hari. Sedikit demi sedikit, ia membangun usaha distribusi barang elektronik bekas. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dalam beberapa tahun, usahanya berkembang pesat hingga memiliki gudang besar dan puluhan karyawan.
Meski telah sukses dan hidup mewah, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari pikirannya. Ia selalu penasaran tentang siapa orang tua kandungnya dan mengapa dirinya bisa terpisah selama ini. Suatu malam, saat membersihkan barang lama, ia menemukan kembali foto kecil yang tersimpan sejak masa kecilnya. Di belakang foto itu terdapat tulisan samar nama sebuah terminal dan tanggal yang hampir tidak terbaca. Ia mulai menelusuri internet, menghubungi komunitas orang hilang, hingga mendatangi kota-kota yang berkaitan dengan petunjuk tersebut. Namun pencarian itu tidak mudah. Banyak informasi palsu dan jalan buntu yang membuatnya hampir menyerah. Meski demikian, perasaan dalam hatinya mengatakan bahwa keluarganya mungkin masih mencarinya sampai sekarang. Di kampung kecilnya, kedua orang tua itu hidup semakin miskin. Rumah mereka hampir roboh dan sering menjadi bahan ejekan warga sekitar. Banyak yang mengatakan mereka terlalu bodoh karena masih berharap anaknya kembali setelah 20 tahun lebih. Sang ibu tetap menyimpan kamar kecil anaknya meski sudah usang. Mainan lama dan pakaian kecil masih tersimpan rapi. Setiap malam ia menangis diam-diam sambil menatap foto lama. Ayahnya yang mulai sakit-sakitan tetap bekerja mengangkat barang di pasar demi membeli obat untuk istrinya. Mereka hidup dalam kesedihan yang panjang, namun tidak pernah kehilangan harapan. Pengusaha muda itu akhirnya menemukan data lama tentang laporan anak hilang di sebuah kantor polisi tua. Nama orang tuanya cocok dengan sedikit ingatan yang masih tersisa di kepalanya. Ia mulai mendatangi daerah tempat laporan itu dibuat. Berkali-kali ia hampir menemukan petunjuk, namun selalu terlambat atau salah alamat. Perjalanan panjang itu menguras emosi dan pikirannya. Di sisi lain, orang tuanya tidak tahu bahwa anak yang mereka cari selama puluhan tahun kini sedang berjalan semakin dekat menuju rumah mereka. Suatu siang, mobil mewah pengusaha muda itu berhenti di dekat pasar tradisional karena ban bocor. Saat menunggu sopir memperbaiki mobil, ia melihat seorang pria tua mengangkat karung berat sambil batuk-batuk. Tanpa alasan yang jelas, ia merasa sangat familiar dengan wajah lelaki itu. Ia memperhatikan lebih lama hingga melihat gelang tua di tangan pria tersebut. Gelang itu sangat mirip dengan yang ada di foto masa kecilnya. Ketika pria tua itu menoleh, keduanya saling menatap cukup lama. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Hati mereka seperti saling mengenali meski waktu telah memisahkan selama puluhan tahun.
Pengusaha muda itu akhirnya memberanikan diri menunjukkan foto masa kecil yang selalu ia simpan. Tangan pria tua itu langsung gemetar hebat saat melihat foto tersebut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pria tua itu segera memanggil istrinya dari rumah kecil dekat pasar. Sang ibu yang melihat foto dan wajah pria muda itu langsung menangis histeris. Ia memeluk anaknya erat seolah takut kehilangan untuk kedua kalinya. Tetangga yang dulu menghina keluarga itu mulai berkumpul dan terdiam melihat kenyataan yang terjadi di depan mata mereka. Anak yang selama ini dianggap sudah hilang ternyata kembali dalam keadaan sukses dan hidup berkecukupan. Setelah pertemuan itu, kehidupan keluarga tersebut berubah total. Pengusaha muda itu membawa kedua orang tuanya tinggal bersamanya dan memastikan mereka hidup nyaman di masa tua. Ia juga memperbaiki rumah lama mereka dan membantu banyak warga miskin di kampung tempat ia dilahirkan. Kisahnya menyebar luas dan menginspirasi banyak orang tentang arti keluarga dan harapan. Meski kehilangan waktu bersama selama 20 tahun lebih, mereka bersyukur masih diberi kesempatan untuk dipertemukan kembali. Bagi mereka, keluarga bukan tentang seberapa lama bersama, tetapi tentang hati yang tidak pernah berhenti saling mencari. Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta orang tua tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika waktu memisahkan puluhan tahun. Tidak semua keluarga memiliki kehidupan sempurna, tetapi harapan dan doa seringkali menjadi alasan seseorang tetap bertahan. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.